Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Jangan Menoleh ke Belakang. Saudara-saudara, satu hal yang kita harus merasa takut, yang membuat kita hati-hati, yaitu menoleh ke belakang. Potensi kita untuk menoleh ke belakang itu besar, yaitu kembali mencintai dunia dan menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Potensi untuk itu selalu ada. Kuasa kegelapan dalam kecerdikannya akan berusaha bagaimana kita bisa berpaling ke dunia lagi, menikmati dunia lagi dengan segala keindahannya. Seperti contoh, seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh pada waktu dia miskin, tidak memiliki uang atau tidak cukup punya uang, hatinya terarah hanya kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun ketika uang banyak di dalam rekeningnya, dia bisa berubah pikiran yang tadinya waktu miskin mau beli ini dan itu tidak bisa, beli itu tidak mampu, tetapi ketika uangnya banyak, ada godaan untuk memiliki sesuatu yang dulu dia ingin memiliki dan membelinya. Setiap kita pasti memiliki pergumulan hidup seperti ini. Maka bisa dimengerti mengapa Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 32 berkata, "Ingatlah akan istri Lot. Dia menoleh ke belakang, karena di sana ada harta, ada kenang-kenangan manis dan indah di dalam hidupnya. Maka gagalah karya keselamatan Allah di dalam hidup istri Lot." Allah mau menyelamatkan kita, tetapi apakah kita benar-benar bisa selamat atau tidak? Itu bukan hanya tergantung Tuhan saja, ya, tidak tergantung Tuhan saja, tetapi juga tergantung pada kita, ya. Jadi jangan berkata kalau Allah sudah menentukan kita selamat, sampai ujung manapun akhirnya selamat. Jangan berpikir begitu. Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Artinya kita harus serius dan hati-hati. Kita yang harus memiliki langkah-langkah konkret untuk menghindarkan diri dari bencana, yaitu kebinasaan. Kita mohon pertolongan Bapa di sorga agar hati kita terus diubah, agar memiliki hati seperti Bapa yang mencintai jiwa-jiwa yang terhilang, dan supaya kita tidak memiliki ruangan untuk mencintai apapun. Kita mohon agar hati kita tidak terarah pada dunia ini dan segala keindahannya. Setan akan terus menunjukkan kepada kita keindahan-keindahan dunia seperti yang pernah ia tunjukkan, ya, kepada Yesus di dalam Lukas 4 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Kalau engkau menyembah aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Demikian pula kepada kita. Setan akan menawarkan keindahan dunia ini. Bukan tidak mungkin orang-orang yang tadinya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan baik-baik, bisa berpaling lagi ke dunia ketika memiliki kesempatan untuk meraih dunia. Dulu kita kampungan, sekarang jangan kampungan. Kita harus menjadi bangsawan. Jangan dulu kampungan, sekarang lebih kampungan. Ya, tidak menjadi bangsawan surgawi. Miskin secara materi tidak masalah, tetapi jangan miskin secara rohani. Jangan kaya secara materi, tetapi miskin secara rohani karena memiliki kesenangan dunia. Hobi ini, hobi itu, apalagi hobi-hobi yang bisa menggerus banyak uang. Sejatinya uang itu tidak bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejatinya uang itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menggarap hati kita,
membawanya kepada Tuhan, minta pertolongannya, pasti Tuhan akan menolong kita agar kita tidak menoleh ke belakang. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya sampai kita memiliki perasaan takut dan khawatir yang positif. Supaya kita berhati-hati, yaitu jangan menoleh ke belakang karena ada potensi untuk menoleh ke belakang. Semua kita punya potensi. Ingat, waktu kita miskin secara materi, kita bisa setia. Ketika kaya secara materi, kita punya uang, kita bisa berubah pikiran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hanya tetap memandang Dia. Pernahkah kita membayangkan seandainya puluhan tahun, belasan tahun, atau beberapa tahun yang lalu Tuhan tidak melindungi kita? Mungkin hari ini kita sedang ada di dalam penjara. Mungkin sedang berteduh di pinggir jalan karena tidak punya rumah. Atau di bawah kolong jembatan, tergeletak di rumah sakit. Atau mungkin dirawat di rumah sakit jiwa. Namun ingatlah, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, kita dapat sehat jasmani rohani. Dan kita masih bisa mengabdi melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan segala fasilitas hidup yang Tuhan berikan. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lihat siapa kita dulu. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak menjadi seperti sekarang. Jangan lupa diri siapa kita ini sebenarnya, ya. Jangan sombong. Maka kalau Tuhan memberikan kita keadaan yang baik hari ini, kita harus bersyukur, tidak menjadi sombong, dan kita juga memiliki beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk manusia, ya, bukan untuk seorang hamba Tuhan manapun, karena semua hanya untuk Tuhan. Kita harus punya nurani dan bertanya kepada Tuhan, di mana dan bagaimana kita mengabdi bersama-sama dengan saudara seiman lainnya untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.